Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dengan Bapak dalam pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan Ananda semua saat ini dan keluarga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, ya. Untuk pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan yang ketujuh, kita akan membahas mengenai mengklasifikasikan informasi yang disajikan dalam buku. Ya. Untuk menggali informasi itu, kita tidak terlepas dari 6 aspek. Ya. Ingat, untuk menggali informasi dalam buku atau teks cerita, tidak terlepas dari 6 aspek yang pernah kita pelajari sebelumnya. Aspek yang pertama adalah aspek apa? Ya, ingat, untuk aspek untuk menanyakan sesuatu itu aspek apa. Aspek yang kedua adalah aspek di mana. Ingat, aspek di mana berfungsi untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, aspek kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Selanjutnya, aspek siapa berfungsi untuk menanyakan tokoh atau pelaku. Lanjut, aspek mengapa berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab. Aspek terakhir adalah aspek bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan. Ya. Nah, sekarang kita contoh untuk menggali informasi dari sebuah teks. Teks cerita ya. Contohnya kita ambil cerita yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Ia merawat ikan-ikannya dengan baik supaya tidak mati. Setiap hari memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air yang bersih. Kegiatan itu dilakukan seminggu sekali. Ya, Dayu senang melihat ikan-ikannya di dalam akuarium, berenang-renang ke sana kemari. Dayu perhatikan saat ikan itu terbuka dan tertutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Itu penggalan cerita informasi yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Selanjutnya, berdasarkan teks bacaan tersebut, bahwa teks tersebut memiliki beberapa informasi. Yang mana informasi tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan kata tanya. Nah, masuk tadi ya. Apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, dan di mana. Untuk menggali informasi dari teks itu. Kita ambil contoh. Bagaimana cara Dayu merawat ikan-ikannya? Nah, di sini ada bentuk pertanyaan. Dari tadi teks itu dibuat bentuk pertanyaan untuk menggali informasi. Ya. Yang pertama, dari kata apa jenis ikan yang dipelihara oleh Dayu? Apa jenis ikan yang dipelihara oleh Dayu? Dari teks itu ada informasinya, bentuk informasi dari teks tadi. Jenis ikan yang dipelihara Dayu adalah ikan hias. Ya. Kapan Dayu memberi makan ikan-ikannya? Dayu memberi makan ikan-ikannya setiap hari. Dari aspek siapa? Siapa yang memelihara ikan hias? Yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Yang keempat, bentuk pertanyaannya dari kata di mana? Dayu memelihara ikan hias. Bentuk informasinya, Dayu memelihara ikan-ikannya di akuarium. Yang kelima, dari aspek mengapa. Mengapa Dayu merawat ikan-ikannya dengan baik? Dayu merawat ikan-ikannya dengan baik supaya tidak mati. Nah, terakhir yang keenam, bagaimana cara Dayu merawat ikan-ikannya? Ya, di sini dapat ini dilanjutkan, nanti dilihat teksnya. Nah, tadi dari 6 aspek itu dapat digali informasi-informasi yang ada di dalam
teksnya dengan menggunakan 6 aspek tersebut. Nah, begitu mungkin penjelasan dari Bapak. Untuk selanjutnya, supaya kalian lebih jelas, lebih mengerti, kerjakan dulu oleh Ananda kuis halaman 23. Di situ ada penggalan cerita ya. Halaman 23 yang berjudul Pilot Peternakan. Baca dulu teksnya dengan teliti, lalu klasifikasikan informasi yang disajikan buku tersebut ke dalam aspek apa, siapa, dan di mana. Ya, buat pertanyaan dulu. Yang pertama dari kata apa, yang pertanyaannya nanti dapat temukan informasi dari cerita yang dibaca oleh kalian. Yang kedua aspek siapa, ingat kata apa berfungsi untuk menanyakan apa, aspek siapa menanyakan apa, dan aspek di mana. Nanti tabel ini kalian buat di buku kecil ya, sambil diisi di pertanyaannya diisi bentuk pertanyaan seperti apa, bentuk informasinya yang ada di dalam cerita tadi, yang cerita yang pilot peternakan kita baca dulu. Di situ ada informasi yang benar, tinggal menyalin aja. Jadi pertanyaannya dibuat, lalu bentuk informasinya dilihat di teks tersebut. Demikian materi untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.